untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati cari pasangan di akhir zaman. Nah jamaah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ketika pekerjaan rumah dilakukan semua sama istri. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Aduh ya Allah, itu bagaimana ya jamaah ya, itu istrinya yang serak gitu Habib. Ya Masya Allah. Tapi suaminya, iya tapi suaminya bobo aja gitu, gimana itu Habib? Nah Saskia juga mau tanya nih sama Habib. Bagaimana jika mendapatkan pasangan yang kurang baik, bahkan membiarkan perempuan yang menjadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Nah bagaimana itu Habib? Masya Allah. Nah mohon izin tausiahnya Habib. Masya Allah, rumah tangga. Rumah tangga ini perlu yang ada namanya saling membantu antara istri dan suami, suami dan istri. Sebenarnya hal yang terbaik kita itu mencontoh sesuatu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat misal contoh, kita lihat Nabi. Kita tahu Nabi itu mulia. Kita tahu Nabi itu semua sahabat haibah. Nabi itu punya haibah yang berbeda. Orang memandang Nabi itu kadang-kadang orang yang non-Islam itu memandang Rasul dengan haibahnya Nabi itu dakhalal Islam. Hanya memandang wajah indah ketakwaan Rasul itu orang itu masuk Islam. Tidak ada. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar itu kalau lagi berbicara sama Rasulullah, Sayyidina Umar kan terkenal dengan garangnya, terkenal dengan tegasnya Sayyidina Umar. Tapi ketika ngomong sama Nabi pelan, sampai kata Rasul, ya Umar, angkat sedikit suaramu, likai aku ini bisa mendengar engkau punya suara, ngomong apa? Dengan akhlaknya Sayyidina Umar kepada Rasul di depan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan mendewa-dewakan seperti orang-orang sekarang, oh kalau kita hormat sama guru itu mendewa-dewakan. Gak ada contohnya, ada contoh. Jelas sejarah Sayyidina Umar itu kalau ngomong sama Nabi itu menunduk Sayyidina Umar. Dengan akhlaknya pelan Sayyidina Umar ngomong kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu pun, dengan sehebat itu pun Nabi itu sering sekali membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Nabi itu menjahit bajunya, kancing kalau suami sekarang kan ini siapa namanya Nurlela, Nurlela, ya siapa nih jahit baju misalnya, ini jahit kancing, enggak, Nabi dia jahit sendiri, ya bahkan Nabi itu membantu semua rata-rata pekerjaan rumah tangga itu dibantu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kau di luar rumah boleh seperti raja. Kalau kita ini terbalik. Kau di luar rumah boleh seperti raja, kau di luar rumah boleh seperti orang hebat, tapi ketika kau masuk rumah, jadilah seperti anak kecil. Ya. Kalau kita sekarang enggak, di luar kayak anak kecil, ya apa namanya itu apa namanya lemen apa, cemen, ya. Tapi kalau di dalam rumah, oh kayak paling hebat itu enggak seperti itu. Jadi semua itu mencontoh, makanya Nabi sering kita dengarkan hadis, sebaik-baiknya manusia itu orang yang baik kepada istri dan keluarganya. Nah, orang yang paling baik kepada istri dan keluarganya adalah aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen kita rumah tangga yang hebat, jangan mentang-mentang oh saya sudah cari nafkah, udah capek di luar. Jadi waktu masuk rumah juga tidak membantu urusan rumah tangga itu juga kurang bagus, bukan salah, kurang bagus. Istri juga kalau minta tolong sama suami dilihat momennya. Jangan pas lagi capek-capek pulang, belum ada kopi, tiba-tiba ditaruh ember sama pelan. Nah itu bisa jadi masalah, bisa jadi tidak aku. Jadi tidak semua urusan rumah tangga itu harus istri yang pegang. Jadi di situ juga misalnya hari Sabtu, hari Minggu, mungkin suami nggak kerja, bisa ikut membantu. Supaya apa? Inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
saling membantu istri, membantu suami, suami membantu istri. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau suaminya ada rezeki bisa ada pembantu rumah tangga. Tapi kalau nggak ada ya saling membantu supaya bisa jadi aku. Aduh, Masya Allah indah sekali rasanya ya Masya Habib ya. Allah. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama, Zazi. Boleh tepuk tangannya jamaah. Aduh, jadi memang ya namanya suami istri itu harus saling ya Ustaz. Saling taat, saling patuh, saling sabar, saling sadar. Namanya harmonisasi. Waduh, Masya Allah jamaah. Nah jamaah sekarang saatnya kita masuk ke segmen Ustaz bertanya, Kami menjawab. Ustaz izin mau tanya ke siapa? saya mau nanya sisi kanan ya, maaf ya sisi kiri ya. Nanti Sisi ada kanan kok aja. waktunya. Saya, Ini dia izin. boleh. Saya, ibu maaf ya bu, maaf sekali, saya milihnya ibu. Emang gitu ya Ustaz Maulana ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairiyah alias Ipong dari Majelis Ta'lim Rodotul Ulum Lewi Anyar Bandung. Masya Allah, tepuk tangan boleh jemaah. Mohon maaf bu, aku nanyanya lebih dalam lagi. Ibu punya anak, Punya laki-laki perempuan? perempuan dua-duanya Ustaz. Dua-duanya perempuan. Ya. Gimana kriteria calon menantu ibu menurut ibu untuk yang datang laki-laki itu? Oh, kalau menurut saya sih ya, sebagai seorang ibu tentunya menginginkan seorang menantu yang li jamaliha, li nasabiha, Masya Allah. li diniha. Tentu yang terakhir ya Ustadz ya, li nasabiha dan juga li diniha. Diniha. Ya. Masya Allah. Jadi sesuai karakter yang lihat fisiknya, gantengnya, kemudian lihat kemampuannya, keuangan, Betul, Ustaz. kemudian lihat keturunannya, orang tuanya siapa, terakhir lihat agamanya. Ya, betul, Tepuk tangan Ustaz. dulu dong. Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ustazah. Masya Allah. Izin Ustaz. Itu pasti Ustazah ini. Jamaah. Yeay. Seorang orang tua, saya mau nanya bu, jawab yang jujur ya. Ibu mau nggak nitip tasnya, tas yang ada handphonenya, yang ada uangnya, ada emas, mau nggak dititip sama orang? Yang keras? Kenapa enggak? Takut hilang, takut disalahgunakan. Pertanyaannya, ibu sanggup nggak nitip anak? Enggak. Tetangga dititipin itu anak. Ingat ya bu, anak yang akan dalam artian dititipkan, bukan lagi dititipkan, untuk tinggal seumur hidupnya, menjalani bahtera rumah tangga. Bahtera ya. Bahtera rumah tangga. Bahtera itu apa? Kapal ya? Kapal. Bahtera rumah tangga. Jangan sampai oleng. Jangan sampai. Jadi harus berikan kebahagiaan dan keberkahan. Ulangi. Kebahagiaan dan keberkahan. Jadi jangan salah pilih menantu. Jangan salah pilih menantu. Pilihlah menantu yang tadi disebutkan oleh Ustazah. Tepuk tangan sendiri dia. Boleh kamera menyorot itu. Jamaah. Yeay. Ya benar. Lihat fisiknya dulu. Kan dari fisiknya dulu. Dan ada masalah kita. Lah kok mau lihat fisik Ustaz? Iya lihat dulu. Jangan sampai anaknya nggak suka. Ustadz bukannya kan tidak boleh dipaksakan. Ada namanya tawaran. Seorang anak boleh datang ke orang tua. Ayah, ibu, saya sudah siap untuk menjalani rumah tangga. Silakan kalau ada calonnya ibu. Begitu pula sebaliknya. Seorang orang tua nanya kalau lihat anaknya sudah dewasa. Yang sekarang maaf ya dalam undang-undang pernikahan dari dulu usia itu usia 18. Sekarang sudah dinaikkan jadi 20. Sekarang sudah dinaikkan 20 karena kenapa? Terjadi banyaknya perceraian di usia muda. Pernikahan di usia muda yang 18 tahun. Maka undang-undang pernikahan sekarang
sudah dinaikkan jadi 20. Sebaiknya perempuan 20, laki-laki 25. Ulangi, berapa Bu? 20 dan 2. Sebaiknya 25. Tapi kalau 20 sudah boleh. Kalaupun menikah di bawah 20 itu harus disidang dulu. Diadakan persidangan. Ini bagus karena kita diatur oleh hukum. Nah, buat semua orang tua silakan milihin. Apalagi seorang orang tua itu menjaga kemuliaan keluarga juga dan jangan sampai anaknya disia-siakan. Masya Allah. Ya, apalagi maaf ya, buat anak laki-laki kan nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Masya Allah, jadi harus dilihat bibit bebet bobotnya juga ya, Ustadz ya. Masya tapi Allah. bukan berarti berarti matre dong, enggak. Lihat fisik, lihat keuangan, kemampuan, kemudian lihat keluarganya itu, kemudian terakhir lihat agamanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Ayo, karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yo, yang mau curhat angkat tangannya. Yang mana nih yang mau curhat? Yang mana ya? Oh ini kayaknya udah paling semangat. Mohon izin Ibu, boleh ikut saya ke tengah Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu curhat, aku izin panggil Ustadz Syam sama Habib. Mohon izin. Silakan boleh ke sini Ibu, sayang. Iya, silakan dicurahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Hendayani dari Majelis Talim Rodatul Ulum Lewi Anyar Bandung. Ingin bertanya Masya kepada Allah, para silakan. ustadz tentang apa yang dinamakan jodoh yang sebenarnya. Karena pada zaman sekarang kenyataannya banyak yang menikah berkali-kali. Iya, betul-betul. Maksudnya begitu. Jangan. Apakah berhubungan dengan takdir? Hmm, Yang saya pernah dengar katanya kan sejak bayi dikandung di rahim ibu 4 bulan itu sudah ditakdirkan jodohnya, rezekinya, nasibnya apa gimana. ya, Masya Jadi saya ingin tahu lebih jelas dari para guru kita guru kita tersayang. semua Nah, betul yang sekali. tersayang. Iya, Masya Allah. Boleh. Yang tersayang. Sayang kalau ibu masih muda ngomong gitu bergetar. Ibu ini sudah tua ya? Wah banget. Sudah dewasa, ini sudah matang. Nah, Mohon izin. karena saya melihat zaman sekarang yang berhubungan juga dengan anak menantu saya. Saya memang di sini sebagai mertua dan orang tua selalu ingin anak-anak dan menantu saya itu sakinah mawaddah warahmah dan selalu mengingatkan kepada mereka. Cuma saya juga ingin tahu apakah batasan-batasannya sebagai orang tua terhadap anak dan menantu itu sampai mana? Ikut campur atau menasehati itu sampai mana? Karena ada rasa khawatir gitu ya Ada Bu rasa ya. khawatir jangan sampai mereka pisah atau kalau lihat mereka bertengkar kan suka ada emosi. Jadi saya suka meredam. Gitu. Masya Allah, mohon izin mungkin boleh dijawab oleh Ustadz Syam dahulu. Menikah, bertemu, menikah, jodoh. Takdir, itu takdir subhanallah. Kemudian dia berpisah, takdir juga. Menikah lagi, takdir lagi. Berpisah lagi, takdir juga. Jadi memang sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia dibiarkan tidak tahu untuk hal tersebut supaya apa? Supaya mengusahakan yang terbaik. Yang terbaik dalam mencari sebelum menikah. Kemudian tidak gampang untuk menjatuhkan talak. Kita berusaha dulu nih subhanallah. Jadi kalau sambung dengan pertanyaan kedua, kalau ibu mengatakan bagaimana saya ini, apakah saya ikut campur atau saya menasehati. Wah, penting ibu menasehati anak subhanallah, siapa lagi yang mau menasehatinya. Tapi jangan sampai nasihatnya justru malah membuatnya semakin kuat untuk merusak rumah tangga tersebut. Karena kadangkala orang tua juga merasa bahwa ini nasihat terbaik dari saya. Padahal nasihatnya tidak bersandar kepada pendapat para ulama, tidak bersandar kepada pendapat daripada orang-orang saleh, tidak berdasar pada pendapat daripada hati nurani dia, ilmu agama yang benar. Subhanallah, kadangkala orang tua karena emosi melihat keadaan ini akhirnya ya tambah emosi juga anaknya. Jadi ibu butuh tenang dalam menasehati, boleh saja orang tua menasehati itu, tapi jangan sampai kelihatan bahwa dia tidak adil,
adil, kelihatan dia belain banget anaknya, mentang-mentang anaknya ini yang Ya, keluar iya, dari betul, rahimnya, dia bela anaknya orang dia tidak perhatikan. Jadi ibu harus secara adil ketika menasehati anak. Masya Allah, mungkin boleh ditambah oleh Habib, mohon izin. Baik, ibu tidak akan, orang semuanya, manusia itu tidak akan pernah tahu itu takdir kecuali sudah terjadi. Betul. Tapi selama belum terjadi, kita ada doa. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu, takdir itu bisa berubah dengan doa. Makanya takdir itu ada dua, Ibu. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Misal contoh begini, ada orang yang miskin, subhanallah miskin, dia sudah usaha ikhtiar, tapi sampai meninggal dunia juga dia tetap miskin. Itu namanya mubrom sudah. Ada takdir mu'allaq, dia tadinya miskin, tiba-tiba usaha ikhtiar jadi kaya raya sampai meninggal dunia. Itu berarti takdir dia bisa berubah. Nah, takdir yang berubah ini nggak ada yang bisa tahu takdir tersebut baik itu mubrom atau mu'allaq kecuali sudah terjadi. Termasuk juga jodoh. Jadi kalau memang kita pengen anak-anak kita itu sebenarnya jodohnya bagus, baik, pertama yang kita tanamkan, makanya seperti pilihan tadi yang ibu-ibu tadi bilang, Masya Allah. Pilihan yang pertama menantu kita tuh jangan dulu kita lihat hartanya. Pertama yang kita lihat agama sama akhlaknya. Bisa nggak nih? Di dalamnya liyaskunu ilaiha, supaya tenang, tinggal rumah tangga itu tenang, nikmat, adem rumah tangga itu, supaya kalau ada masalah-masalah tuh mereka nggak kepikiran, langsung talak, langsung apa. Dan ibu juga nggak usah yang orang bilang tuh was-was. Kan kadang-kadang beda ibu, memang zaman ibu sama zaman sekarang. Mungkin zaman ibu ini mungkin dulu mentalnya kuat. Ya, zaman sekarang ini anak-anak sebentar-sebentar lihat sinetron, nyontoh sinetron, langsung lepas kan gitu. Jadi apa tugas kita sebagai orang tua? Betul kata Ustaz Syam tadi, kita nasihat, tapi jangan juga setiap ribut kita nasihatin, setiap ribut kita masuk, itu ikut campur namanya. Itu kurang bagus. Kalau memang mereka membutuhkan, nanti mereka akan bertanya. Ketika membutuhkan nanti mereka akan, ibu gimana nih, begini, kita masuk untuk nasihat. Dan nasihat betul Ustaz Syam katakan, kita nggak boleh belah sebelah, harus adil. Sama anak kita porsinya nasihat, sama suami juga porsinya kita nasihat secara adil supaya apa? Tidak ada yang tersinggung satu sama lain. Masya Dan Allah. yang terkuat adalah doa. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan nih menantu saya ini menantu yang soleh. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya, juga hormat kepada mertua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah tenang Ibu, sudah mendapatkan jawaban? Makasih banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, Habib Warahmatullahi Muhammad. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan tema kita, hati-hati cari pasangan di akhir zaman. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah.